Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan menjelaskan definisi, tujuan, dan 4 jenis macam. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan nama Albi Rizky Farezi, Dani Setiawan, Dimas Iksan, dan Jonathan. Rekayasa Perangkat Lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya dalam berisi angka-angka biner yang dapat dikenali oleh komputer. Terkhusus prosesor, software bekerja dengan membuat instruksi tertentu dalam melakukan perhitungan logika input-output dan aritmatika pada prosesor. Metode pengembangan perangkat lunak atau metodologi pengembangan sistem adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menstrukturkan, merencanakan, dan mengendalikan proses pengembangan suatu sistem informasi. Banyak kerangka kerja yang telah dikembangkan selama ini, yang masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Tahap-tahap metode waterfall di sini ada 5 tahap. Pertama, requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance. Requirements analisis atau analitik diperoleh dengan berbagai macam cara, di antaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data atau informasi yang lengkap mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. System and software design. Rancangan desain dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenal apa yang harus dikerjakan seperti bahasa pemrograman, lapisan data, layanan, dan sebagainya. Implementation and unit testing. Pembuatan perangkat lunak dibagi menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap berikutnya. Unit testing dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kode software sudah bisa bekerja sesuai harapan. Integration and system testing. Sumber kode yang sebenarnya akhirnya akan ditulis pada tahap keempat metode waterfall ini. Hal yang akan diterapkan mulai dari model, logika bisnis, hingga integrasi layanan yang ditentukan di tahap sebelumnya. Operation and maintenance. Pemeliharaan memungkinkan pengembang untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap-tahap sebelumnya. Pemeliharaan meliputi perbaikan kesalahan, perbaikan implementasi unit testing, implementasi unit sistem, dan peningkatan dan penyesuaian sistem sesuai dengan kebutuhan. Metode agil. Metode agil merupakan salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak. Biasanya sering disebut dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Metode ini sering digunakan oleh startup maupun perusahaan besar dalam proses pengembangan software. Tujuan agile development. Yang pertama, high value dan working application system. Tujuan yang pertama untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting adalah dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Iteratif, incremental, evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara iteratif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Cost control dan value driven development. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian, tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. High quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Fleksibel dan risk management.
Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim developer. Self-organizing, self-managing teams. Tujuan terakhir dari metode agile ini adalah pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Jenis-jenis agile development: adaptive software development, agile modeling, crystal, dynamic system development method, extreme programming, feature-driven development, rational unified process, Scrum metodologi. Kelebihan agile: proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Perubahan dapat ditangani dengan cara cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kekurangan agile: agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Metode agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar, lebih dari 20 orang. Tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Selanjutnya ada metode Scrum. Scrum adalah garis besar kerja yang mana termasuk di dalamnya ialah proses, metode, dan teknik yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk. Dapat dikatakan pula bahwa Scrum adalah kunci terciptanya sebuah produk dengan perkembangan nilai setinggi mungkin yang dibuat dengan penuh kreativitas dan produktivitas. Selanjutnya ada panduan Scrum. Sejak 1990-an, Scrum digunakan dalam perkembangan berbagai hal. Fungsi dari Scrum ini adalah menganalisis kemampuan produk dan menggali sektor pasar yang berpotensi, mengembangkan nilai dan kualitas produk, menciptakan produk yang telah mengalami peningkatan dan perkembangan dalam tempo waktu yang singkat, mengelola operasional sistem beserta lingkungan operasional lain untuk pengguna produk, serta memelihara dan melakukan peningkatan produk. Selanjutnya, tahapan penting pada metode Scrum ialah product owner mendata seluruh permintaan terhadap produknya sesuai prioritasnya. Scrum Team memilih salah satu pekerjaan atau item dari list prioritas product owner dan dalam tahap ini, Scrum Team menganalisis, menggali, serta merencanakan alur kerja mereka dalam menyelesaikan pekerjaan ini. Selanjutnya, Scrum Team mengerjakan sesuai metode, bidang, dan permintaan yang telah disepakati bersama. Scrum Master memastikan seluruh Scrum Team bekerja sesuai rencana awal di akhir waktu yang telah disediakan, atau ketika developer tim telah menyelesaikan proyeknya, maka pekerjaan harus sudah siap untuk dikirim. Selanjutnya ada review pekerjaan Scrum Team atau review produk. Dan yang terakhir, proyek dianggap selesai jika kualitas produk telah sesuai permintaan atau karena pekerjaan sudah berada pada batas waktu yang ditentukan. Tentang metode RAT. Metode ini merupakan semacam cikal bakal agile project management karena bisa mengikuti pace bisnis yang terus berkembang dan juga kebutuhan yang terus meningkat. Pengembangan software pada umumnya seperti waterfall model membutuhkan perencanaan yang terbilang cukup kaku. Klien atau pelanggan seakan dipaksa untuk menyetujui banyak hal di awal, tetapi mereka tidak bisa melihat proses pembuatannya. Cara kerja dan langkah yang harus diikuti. 1. Menentukan project requirements. Tahap pertama adalah menentukan project requirements. Project requirements biasanya berisikan apa saja yang harus dicapai dalam sebuah proyek dan strategi untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan muncul. 2. Membuat prototype. Langkah kedua dalam menjalankan rapid application development adalah membuat prototype. Alih-alih mengikuti persyaratan secara kaku, para developer akan mengembangkan prototype secara cepat
dengan fitur dan fungsi yang dibutuhkan. Setelah itu, prototipe tersebut akan diberikan kepada klien untuk mengetahui apa saja yang mereka suka dan apa yang tidak. Yang ketiga, rapid construction dan pengumpulan feedback. Nah, tahap ketiga dari rapid application development adalah melihat feedback yang diberikan oleh user. Feedback yang dimaksud ini mencakup fitur, fungsi, visual, dan juga interface dari program yang sedang dikembangkan. Setelah itu, prototipe akan dikembangkan lagi sampai klien memberikan persetujuan untuk finalisasi produk. Yang keempat, implementasi atau penyelesaian produk. Langkah terakhir adalah implementasi hasil feedback yang membuat produk akhir. Fitur, fungsi, visual, dan interface akan diulas kembali oleh klien. Pada tahap ini, uji coba akan dilakukan jika memang dibutuhkan. Uji cobanya mencakup kestabilan, usability testing, dan pengujian lainnya untuk memastikan semua hal sudah terkontrol. Kelebihan dari RAD atau Rapid Application Development. Yang pertama, mudah mengakomodasi perubahan sistem. Kedua, progress development bisa diukur. 3, waktu iterasi bisa diperpendek. 4, mengurangi waktu development. 5, mempermudah untuk mendapatkan feedback user. Yang keenam, cocok untuk sistem yang berbasis komponen dan terukur. 7, mudah dalam menentukan dasar sistem. 8, cocok untuk proyek pengembangan yang membutuhkan waktu singkat. Kekurangan dari RAD atau Rapid Application Development. 1, membutuhkan developer atau desainer yang berpengalaman. Yang kedua, manajemen yang kompleks. Yang ketiga, hanya untuk sistem yang bisa dimodulkan yang bisa dibangun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.